Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas soal untuk modul ke-8 ya di mata kuliah kimia anorganik 1 untuk kode mata kuliah PK 4204, dan kita langsung saja mulai dari tes formatif yang pertama. Dari nomor 1 katanya diberitahukan bahwa titik leleh SI lebih rendah daripada C, artinya berarti C lebih besar daripada SI. Nah, terus SI-nya ini lebih tinggi daripada yang lain. So, berarti kalau misalnya kita katakan berarti C lebih besar daripada SI, lebih besar daripada GE, dan seterusnya lah, kita anggap seperti itu. Nah, sebenarnya simpel sebenarnya. Kalau kita balik lagi ke titik leleh atau titik didih, itu ada dua pendekatan. Dan pendekatan pertama yang harus dilakukan adalah berdasarkan yang namanya gaya antar molekul. Gaya antar molekul. Oke, gaya antar molekul. Kalau misalnya gaya antar molekul ataupun gaya antar atom boleh lah ya. Nah, di mana kalau misalnya gaya antar molekulnya sama, barulah kita bandingkan terhadap berat berat molekulnya, yaitu adalah kalau misalnya kita bilang ini biasanya kita sebut dengan MR. Nah, jadi kalau misalnya ini berarti titik leleh atau titik didih itu yang pertama, titik didih dipengaruhi oleh pertama gaya antar molekul, and then if gaya antar molekulnya sama baru terkait dengan berat molekul. Nah, kalau berat molekulnya sama ini nanti ada cabangnya lagi, tergantung jenis rantainya. Kalau misalnya anggap aja terutama untuk hidrokarbon ya, rantai lurus sama rantai cabang itu titik didih atau titik lelehnya lebih besar yang rantai lurus daripada yang rantai cabang, seperti itu. So, dari sini berarti bisa dapat dikatakan bahwa ya udah, yang masuk akal tuh cuma jawabannya yang A ya. Energi ikatan PBBB atau GEGE itu lebih kecil daripada SI dan lebih kecil daripada C dengan C. Oke, so nomor 1 jawabannya A. Dan nomor 2, besar muatan inti efektif 14 SI dengan efek shielding diperhitungkan terhadap elektron ke-14. Nah, ini elektron terakhir. Nah, untuk menghitung daripada Z efektif, nah Z itu kan ini ya, nomor nomor atom. Nah, berarti Z efektif itu sama dengan yang namanya Z dikurangkan dengan efek shieldingnya. Nah, jadi karena efek shieldingnya maka muatan intinya itu tidaklah 100% terpakai. Nah, dimana berarti ini rumusnya ini ya, rumus yang dipakai. Nah, dimana untuk untuk efek perhitungan efek shieldingnya, itu ada namanya kan di sini kita punya elektron ya, dimana kita harus konversi elektron itu terhadap ke efek shielding, makanya nanti akan ada konstanta. Cuman daripada ribet-ribet kita pakai konstanta, kita anggap satu elektron itu efektifnya itu sekian gitu ya. Oke, so yang pertama harus dilakukan dalam menghitung efek shielding ini adalah yang pertama konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini harus disusun berdasarkan kulit. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ikutin aturannya slate atau slate ya, aturan slate, dimana untuk menghitung kira-kira berapa sih besar efek shieldingnya. Nah, jadi aturan slate ini dimana yang pertama harus dilakukan adalah membuat grup. Dimana membuat grupnya itu start dari kulit yang pertama. Nah, yaitu dimana berarti kulit pertama itu kan atau kulit 1 berarti cuman ada S doang, 1 S. Oke, 1 S. Kemudian untuk 2 itu ada S sama P. Nah, untuk S sama P ini bisa digabung ya, 2S sama 2P. 3 SPD. Nah, berarti S sama P-nya digabung
Nah, jadi intinya selain S sama P ini berdiri sendiri masing-masing. Jadi 3D ini berdiri sendiri. 4 juga sama. 4 itu kan ada 4S, ada 4P, ada 4D, ada 4F. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini adalah kulit K, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Sorry, ini kulit ketiganya sampai ke sini ya. Nah, ini kulit keempat. Oke, so setelah kita mengelompokkan ini, barulah ini kita konversi. Ya, dimana konversinya itu tergantung sama apa yang mau kita hitung. Nah, jadi kebagi yang pertama yang A. Jika masuk grup S dan P. Nah, maka ada aturannya. Yang pertama adalah elektron yang satu grup atau yang satu grup dengan ininya, kayak misalnya nih satu grup itu ini satu grup ya hitungannya, ini satu grup, satu grup, satu grup. Nah, yang ini satu grup itu kita bisa katakan bahwa satu elektron itu setara dengan yang namanya 0,35. Nah, kemudian elektron yang N kurang satu grup, yang ada di satu grup atau yang ada di N kurang satu grup, artinya berarti di kulit sebelumnya atau di grup sebelumnya, maka konversi atau konstanta yang dipakai itu satu elektron setara dengan yang namanya 0,85. Kemudian elektron yang berada di lebih rendah, lebih rendah ini berarti misalnya kalau kita punya kulit ketiga nih, misalnya di SP, berarti yang lebih rendah ini yang satu S-nya. Maka satu elektronnya ini sama dengan 1. Nah, yang kedua adalah jika masuk grup D dan F. D dan F. Yang dimana kalau D dan F cuma 2, yaitu adalah ini aja nih, nomor 1 sama nomor 3 yang dari sini. Jadi sebenarnya nomor 2-nya daripada yang bagian A ini sebenarnya bisa saya hapus aja langsung. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita harus bikin konfigurasi elektron yang disusun berdasarkan kulit, lalu kita cari efek shieldingnya, barulah kita masukin ke rumusnya. Nah, jadi untuk nomor 2, oke, berarti nomor 2 kita bikin dulu dong konfigurasi elektronnya. 14 Si sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Dan ingat, yang hanya diperhitungkan di bagian sini nih, yang di bagian bawah ini, yang bagian sini nih, ini hanya di sebelah kirinya saja, ya. Di sebelah kiri, yang diperhitungkan hanyalah di sebelah kiri, atau bahasa lainnya adalah kita menghitung bagian dalamnya saja, ya, bagian dalam. Kalau luarnya nggak usah kita hitung. Nah, berarti kan dari sini kita tahu bahwa elektron ke-14 itu kan ada di sini ya. Nah, yang kita bahas kan satu elektron ke-14. Nah, karena berhubung yang kita bahas terhadap elektron ke-14, maka yang perlu kita hitung adalah dari elektron ke-1 sampai dengan ke-13 saja. Dimana 1 sampai 2-nya ada di sini, ya kan? Terus 3 sampai 4, 5 sampai 10, 11 sampai 12, 13-nya ada di sini. Nah, 14-nya nggak usah dihitung. Nah, karena yang kita mau hitung kan adalah pelapis sebelumnya, seperti itu. Ya udah, berarti untuk nomor 2 langsung saja kita masukin ke rumusnya aja. Z efektif sama dengan Z dikurangkan dengan efek shielding. Z-nya adalah 14 dikurang dengan efek shieldingnya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Nah, ingat ya, yang dihitung cuma dari sini ke sini doang nih.
Nah, ke kiri doang. Nah, kita karena berhubung, oke, ini kan di grup ya, grouping dulu. Nih, grouping, ini grouping, ini grouping. Nah, berarti karena kita punya grup di sini, berarti masuknya aturan A. Ada nggak elektron dalam satu grup? Nih, di grup yang ini dulu nih. Ada. Berapa? Bukan 4 ya, melainkan 3. Nah, ya sudah. Berarti mungkin ini ntar dulu, ini kurung siku aja deh ya. Nah, atau kurung begini aja. Jadinya 3 dikalikan dengan 0,35. Nah, seperti itu. Terus ditambah dengan yang kulit sebelumnya. Ada nggak? Ada ini. Berapa elektronnya? 8. Dikali dengan 0,85. Ditambah dengan yang lebih rendahnya lagi. Ya ini doang, ke kiri lagi. Cuman ada 2. Berarti 2 dikalikan dengan 1. Sehingga kalau misalnya kita mau hitung, Z efektifnya sama dengan 14 dikurang dengan, nah ini besarnya adalah langsung aja ya, 9,85. Nah ini udah dihitung pakai kalkulator. Dan kemudian Z efektifnya berarti 14 kurang 9,85 itu adalah 4,15 ya. Jadi kalau misalnya kita mau jawab ya jawabannya secara angka seperti ini. Jadi muatan inti efektifnya itu cuma 4,15. Ya udah. Sekarang kalau misalnya kita lihat nih, ternyata cuma nanya persamaannya seperti apa. Ya udah, mana yang paling mendekati? Ya jawabannya adalah yang C ya. 14 dikurang 2 kali 1 tambah 8 kali 0,85 tambah 3 kali 0,35. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3 terkait dengan jari-jari bor pertama dan terus ditanya jari-jari atom Si itu kira-kira berapa sih? Nah, ini kita langsung pakai yang mekanika kuantum ya, yang paling optimal, dimana R bar atau rumusnya tuh R bar sama dengan R1 alias jari-jari pertama dikalikan dengan N kuadrat per Z efektif dikalikan dengan 1 ditambah dengan setengah dikali dengan, mungkin ini saya bikin kurung siku aja deh ya. 1 ditambah dengan setengah dikali dengan 1 kurang L L kali L tambah 1 per N kuadrat. Nah, begini rumusnya. Dimana untuk N-nya ini adalah bilangan kuantum utama. Dan untuk yang L ini adalah bilangan kuantum azimut. Yang kalau misalnya ini apa namanya? Yang 4 bilangan kuantum itu. Nah, oke. Berarti untuk 14 SI ya berarti ya. 14 SI. Nah, ternyata di sini kita punya Z efektif yang tadi sebelumnya di nomor 2 ya. Dimana Z efektifnya itu bernilai 4,15 atau kurang lebih 14 kurang 9,85. Nah, karena di pilihan gandanya dalam bentuk pengurangan ya, nggak dihitung secara rinci. Nah, tinggal cari N sama L-nya. Ya sudah, berarti 14 SI itu kan kalau ini kita mau singkat nggak apa-apa ya. Beda kalau sama Z efektif. Kalau Z efektif, kalau sampai disingkat, takutnya ada yang kelewat tuh atau mungkin salah perhitungannya ya. AR 3S2 3P2. Berarti yang akan kita cek bilangan kuantum utamanya adalah yang ini. 3P2 itu berarti jelas banget N-nya adalah 3 ya, karena bilangan atau angka di depannya 3. Dan untuk L-nya karena dia blok P jadinya jawabannya 1 untuk L-nya. Ya udah, langsung masukin aja. R bar sama dengan R1-nya adalah 52,817 kali 3 kuadrat per 14 dikurang 9,85 dikali dengan kurung siku 1 tambah setengah dikali dengan 1 kurang 1 kali 1 tambah 1 per 3 kuadrat. Nah,
Kalau mau dihitung silakan ya. Jadi ternyata udah ketemu nih jawabannya yang B. Nah, kalau misalnya emang mau dihitung 52,817 dikali dengan 9, ini tadi 14 kurang 9,85, terus dikali dengan yang namanya 1 ditambah dengan 1/2 dikali dengan yang namanya 1 dikurang berapa tuh? 1 kali 2, 2/9 ya. 1 dikurang 2/9. Oke, maka jawabannya adalah sekitar 159,08 ya, 159,08 PM, karena di sini satunya PM ya. Nah, ya udah. Jadi jawabannya kalau secara persamaan yang B, kalau secara hasil kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk nomor 4. Nah, nomor 4, di dalam senyawa berikut berkarakter non logam. Nah, untuk Si atau silikon, 14 silikon ini sebenarnya adalah termasuk unsur yang metaloid. Nah, yang dimana kalau metaloid ini sebenarnya nggak jelas hidupnya. Nah, sama kayak amfibi, hewan darat atau hewan laut. Nah, ini metaloid ini bisa bertindak sebagai logam. Jadi dia logam iya, non logam juga bisa jadi. Ya, non logam bisa jadi. Nah, sekarang bagaimana cara mengecek ini masuknya logam atau non logam? Kita akalin dengan cara ya. Nomor 4 kita akalin dengan cara persentase ionik yang di modul sebelumnya kita gunakan rumus 1 dikurang E pangkat min 0,25 dikalikan dengan perbedaan keelektronegatifan dikuadratkan, kemudian hasilnya akan kita kali dengan 100%. Nah, ya udah. Nah, berarti dari sini kita butuh nih data keelektronegatifan. Di mana data keelektronegatifan itu kita berdasarkan daftar keelektronegatifan Pauling. Untuk elektronegatifan ya, untuk N-nya yang punya si H itu adalah 2,1. Nah, untuk O itu besarnya adalah 3,5. Untuk F ini besarnya adalah 4,0 dan untuk karbon itu besarnya adalah 2,5. Nah, ya udah, berarti tinggal kita hitung aja untuk si SiO2. Nih, untuk SiO2 dulu. Berarti persentase ioniknya berapa nih? Ya udah, langsung aja masukin aja ke rumusnya. Berarti 1 dikurang dengan E pangkat min 0,25 dikalikan dengan Si-nya. Si-nya belum ketiga. Si-nya 1,8. Ya, Si-nya 1,8. Ya udah, 1,8 dikurang dengan O itu 3,5 dipangkatkan 2, kemudian dikalikan dengan 100%. Terus untuk SiH4 persentase ioniknya itu sama dengan 1 kurang E pangkat min 0,25 dikalikan dengan 1,8 kurang 2,1 pangkat 2 dikalikan dengan 100%. Terus kemudian untuk SiF4 maka persentase ioniknya adalah 1 kurang E pangkat min 0,25 min 0,25 dikalikan dengan yang namanya 1,8 dikurang 4,0 pangkat 2 kali dengan 100%. Terus kemudian untuk SiC, berarti persentase ioniknya, persentase ionik itu sama dengan 1 kurang E pangkat min 0,25 dikalikan dengan 1 kurang 1,8 dikurangkan dengan 2,5 pangkat 2 kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, ternyata diperoleh ini sekitar 50-an persen. Nah, ini 51,44%. Terus kemudian kalau misalnya SiH4 kita masukin ke 2,1, itu hasilnya adalah 2,22%.
Terus kemudian untuk kalau kita masukin untuk yang dikurang 4,0, ternyata jawabannya adalah 70,18%. Terus kemudian untuk kalau dimasukin ke 2,5 ya. Nah, jawabannya adalah 11,53%. Nah, maksudnya apa sih? Nah, oke, mungkin ini kita hapus ya untuk nomor 3-nya. Jadi arti dari kalimat tersebut sebenarnya mempunyai makna seperti ini. Jadi semisal gitu ya, semisal ternyata ini ada ceritanya gitu loh. Jadi si untuk SiO2 ini ternyata punya karakter 51 atau misalnya sebesar 50% lebih dikit untuk karakter ioniknya. Nah, berarti sisanya kemana tuh? Nah, 100 dikurang 51,44 itu besarnya adalah 48,56. Itu adalah untuk karakter kovalennya. Nah, yang dimana kan kalau ionik itu logam sama non logam. Nah, kalau kovalen kan non logam sama non logam nih. Oke, itu untuk SiO2. Nah, untuk SiH4, nah 2,22%-nya ionik. Berarti kalau misalnya kita kurangin dengan 2,22 tuh 100, hasilnya adalah 97,78. 97,78% kovalen. Terus untuk SiF4 70,18%-nya kovalen. Nah, 100 kurang 70,18-nya itu berarti 29,82% kovalen. Terus kalau misalnya ini kurang 11,53 ya. Jadi kalau untuk SiC itu besarnya adalah 11,53% untuk ini ionik ya, sorry, ini ionik. Oke, sisanya berarti sebesar 88,47 kovalen. Ya, 88,47% kovalen. Yang artinya berarti apa nih? Kalau yang SiC udah jelas banget. Oh, pasti ini fix kovalen nih. Nah, berarti ini Si-nya bersifat sebagai non logam. Kalau ini SiF4-nya sebagai ini ionik nih, berarti bisa kita katakan Si-nya bertindak sebagai logam. Terus yang ini kovalen. Berarti Si-nya ini sebesar menjadi bentuk menjadi unsur non logam, bertindak sebagai atau berkarakter sebagai non logam. Nah, kalau ya SiO2-nya ini yang saya agak ragu. 50-50. Tapi kalau kita bilang ionik enggak juga. Dia cuma 50% lewat dikit. Nah, jadi saya memutuskan karena sebelumnya kan saya sudah pernah bilang bahwa kan ada beberapa rumus lain untuk menghitung persentase karakter ionik. Yang dimana kalau berdasarkan website urip.info yang diambil dari buku tertentu, dia mengatakan bahwa kalau misalnya karakter negatif persentase ioniknya berdasarkan Pauling, itu rumusnya adalah perbedaan karakter negatifan dibagi dengan 1,7 kali 50%. Nah, mungkin ini bakal saya rangkum aja langsung ya, terkait dengan kira-kira nih kalau kita pakai yang Pauling ini kira-kira SiO2-nya berapa sih ya? Oke, nah jadi kalau dari sini nih berdasarkan ini, oke, udah ketemu nih. Ternyata SiO2 dia lebih cenderung kovalen malah. Nah, beda kan datanya? Nah, jadi karena beda rumus ya, cuman saya kalau misalnya mana rumus yang benar nggak bisa dipastikan juga karena tergantung sama kesepakatan, tergantung sudut pandang. Karena di website urip.info sendiri juga ada 3 rumus tuh ngitung persentase ionik. Misalnya nih, ternyata kalau misalnya kita ngitung persentase ioniknya pakai Pauling 61,
belum tentu kalau misalnya kita mau ngitung apa namanya, ngitung yang si pakai yang rumus yang kedua bukan 60% lagi, melainkan 50%. Bahkan bisa lebih turun lagi. Nah, makanya tergantung sudut pandang. Nah, cuman kalau misalnya emang kita lihat, oh ini udah jelas banget nih, ini ionik. Berarti silikonnya jadi logam. Ya udah, kalau mau langsung jawab nggak apa-apa. Cuman ini buat nambah sudut pandang aja ya. Jadi nomor 4 jawabannya C. Nah, ternyata kalau kita pakai pendekatan Pauling yang rumusnya delta En per 1,7 kali 50 gitu ya. Ini informasi tambah. Sebenarnya udah ada ya di modul sebelumnya juga saya kasih tahu. Perbedaan elektronegatifan dibagi dengan 1,7 kali dengan 50 dan ini udah pasti persen. Nah, ya udah, berarti SiH4-nya 81% kovalen. SiF4-nya malah justru turun ya kan, dari 70 jadi 61%, kurang lebih 10% turun. Nah, seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan jelas nih ya kan. Oh, bener nih kovalen karena emang 55%. Kalau SiO2 ini ya nggak jelas. Berarti mungkin kalau SiO2 ini bisa logam, bisa non logam ya. Karena masih ionik sama kovalennya nggak jauh beda daripada pertengahannya. Dan di sini yang diminta adalah yang benar-benar senyawa non logam yang bukan. Ya udah, karena berhubung pilihan gandanya ini cuman ada satu yang, dan dari 4 pilihan ini aja, 4 pilihan ini yang benar-benar senyawanya Si-nya berkarakter logam atau bertindak sebagai logam itu yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6, dan 7. Nah, untuk nomor 5 dalam suasana basah potensial Si. Nah, ini kalau kalian bilang mungkin potensial reduksi, salah. Karena ini adalah potensial oksidasi. Nah, untuk menghitung, oke, kita punya potensial nih. Standar. Terus ditanya kira-kira reaksi silikon ini dapat bereaksi atau enggak, sifatnya apa? Itu bisa kita gunakan dengan pendekatan rumus, yaitu apa namanya, delta G atau energi bebas Gibbs. Nah, dimana persentase atau energi bebas Gibbs ini hubungan dengan elektrolisis atau volta itu adalah min N dikalikan dengan F dikalikan dengan E-selnya. Ya sudah. Nah, baru nanti kalau delta G-nya minus berarti bertindak bersifat eksotermis. Kalau delta G 0 berarti lebih besar daripada 0 berarti bersifat endotermis. So berarti emang kita mau nggak mau kita harus nyari SL-nya. Tapi ingat, dalam menghitung SL itu kita harus pakai reduksi standar. Nah, so untuk nomor 5 ini karena oksidasi, jadi saya tukar. Untuk Si, nah ini mungkin sekaligus reaksinya aja ya. Oke, untuk SiO3 2-, reaksinya seperti ini. SO3 2- ditambahkan dengan yang namanya 3H2O tambah 4 elektron menjadi Si ditambahkan dengan 6OH- dengan E-nya sebesar minus 1,69 volt. Ingat, di soal ini pakainya oksidasi. Sedangkan kita kan emang kalau mau butuh SL ini kan kita harus pakainya, kalau kita pakai rumus E redox ya kita harus punya data E reduksinya. Sebenarnya kalau emang kita nggak mau pakai reaksi ini juga nggak apa-apa sebenarnya, langsung aja. Oh, kalau oksidasi 1,69 berarti kalau reduksi pasti min 1,69, itu boleh ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nulisnya adalah E-nya daripada Si menjadi SiO3 2- itu adalah minus plus 1,69 volt. Berarti kalian juga kalau mau nulisnya kebalik ya nanti tinggal balik aja tuh tandanya.
Ya kan, minus 1,69 volt. Terus kalau misalnya kalian nggak mau nulis reaksinya, misalnya E0 nya OH-, OH- menjadi O2 itu adalah minus 0,40 volt. Berarti E nya O2 ke OH- itu adalah plus 0,40 volt. Jadi yang kita pakai di perhitungan hanyalah yang ini, ya. Barulah cari SL-nya berapa. Ya sudah, kalau dari sini kan berarti kita tulis dulu aja ya. Untuk H2, kalau misalnya kita hitung atau penulisannya itu adalah O2 ya. O2 tuh 0,4. Nah, persamaannya seperti ini. O2 ditambahkan dengan yang namanya 2H2O ditambah dengan 4 elektron menjadi yang namanya 4 OH-. Berarti E-nya ini besarnya adalah plus 0,40 volt. Ya sudah, dari data ini, ini maupun ini, kita punya kesimpulan. Karena E-nya si siapa? O2 ya, O2 lebih besar daripada E-nya daripada SiO32-, maka bisa kita simpulkan bahwa O2-nya akan mengalami reduksi, sedangkan untuk SiO32-nya akan mengalami oksidasi. Nah, kalau emang mau tahu reaksi lengkapnya ya otak-atik ini persamaan, tapi kalau emang enggak, oke, kita tulis aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita rubah berarti yang reduksi berarti O2-nya tetap ya. O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron menjadi 4 OH- dengan E-nya sebesar plus 0,40 volt. Terus Si tambah 6 OH- menjadi SiO32- tambah dengan 3H2O tambah 4 elektron dengan E-nya besar plus 1,69 volt. Terus kita total nih reaksinya. Nah, berarti ini kan habis nih. Ini sisa 2 OH-. Nah, terus habis itu ini habis nih sama-sama 4 elektron. Nah, ini di sini habis, di sini masih tersisa 1 H2O. Berarti persamaan reaksi totalnya adalah Si ditambahkan dengan O2 dalam keadaan basa, makanya masih ada sisa 2 OH- di sini. Menjadi SiO32- ditambahkan dengan H2O dengan E-nya sebesar, ya jawabannya adalah ini plus 2,09 volt. Seperti itu ya. Coba saya cek dulu. 1,69 tambah 0,4. Ya, 2,09 volt. Nah, ya sudah, berarti dari sini kalau emang mau ini kalau misalnya mau pakai rumus yang oke, SL sama dengan E-nya red kurang E-nya ox. Boleh. Berarti SL-nya E-nya punya O2 dikurang E-nya punya SiO32-. Berarti nilai SL-nya sama dengan 0,4 dikurang dengan minus 1,69, maka jawaban SL-nya pasti sama, yaitu adalah plus 2,09 volt. Nah, sama ya. Nah, kalau udah, ya udah yang dimintakan. Nah, dari sini nih, sebenarnya kalau misalnya ditanya bisa bereaksi nggak? Nah, dari sini. Nah, karena SL, kesimpulan yang pertama ya, karena SL-nya bernilai lebih besar daripada 0, maka reaksi berlangsung spontan. Seperti itu. Nah, ya udah, berarti yang B udah jelas salah informasinya. Ya kan? Terus kalau yang C ini disproporsionisasi, ini adalah autoredox. Tentu saja bukan, karena di sini Si sama O-nya terpisah. So ini salah. Jadi O-nya mengalami reduksi
dan Si-nya mengalami oksidasi. Ya sudah, terus lanjut lagi. Karena berhubung kita mau kesimpulan yang kedua adalah delta G sama dengan min N kali F kali SL-nya. Berarti delta G0 sama dengan min jumlah elektron yang terlibat adalah 4 elektron kali F-nya saya nggak mau masukin, biarkan saja, kali 2,09. Berarti delta G0-nya adalah minus 8,36 farad, dimana karena dari sini kita punya kesimpulan kalau delta G0-nya lebih kecil daripada 0 karena negatif, maka bisa kita simpulkan adalah reaksi eksoterm. Nah, berarti dari sini ya, yang A salah, yang D benar. Maka jawaban nomor 5 adalah yang domba, ya. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Nomor 6 ini juga nomor 6 sama nomor 7 ini ada kok materinya di depan. So, langsung aja kita jawab. Nomor 6 jawabannya adalah D, ya, dimana zone refining itu adalah ada sesuatu kotak gitu yang terbagi menjadi 3 wilayah, yang di tengah-tengahnya itu dililit kawat, yang di bawah itu silikon murni, sedangkan yang di atas itu adalah silikon yang kotor. Dan nomor 7, pita hantaran yang digunakan pada atom 14 Si sebagai semikonduktor berasal dari sebagian orbital 3p, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 5 sampai nomor 7 dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9 dan 10. Oke. Nah, di sini untuk kita kerjakan nomor 8 sama nomor 10-nya dulu terlebih dahulu, karena nomor 9 ini penjelasannya agak cukup panjang. Nah, untuk nomor 8, pernyataan yang benar jika ke dalam 14 Si ini disisipkan atom 5 boron. Akan terbentuk apa? Semikonduktor yang bagaimana? Karena punya ciri khas masing-masing. Nomor 8 terkait dengan semikonduktor. Jadi si silikon ini bisa kita sisipkan. Nah, hasil sisipannya itu makanya dikatakan sebagai senyawa sisipan, yang dimana akan menghasilkan 2 model semikonduktor. Semikonduktor tipe P, di mana tipe P ini pakainya rongga positif untuk aliran listriknya, rongga positif. Sedangkan kalau untuk nomor 8 ini, untuk yang bawahnya lagi, semikonduktor tipe N alias tipe negatif, dimana yang mempengaruhi aliran arus itu disebabkan oleh elektronnya, elektron yang tersisa. Nah, bagaimana cara buatnya? Nah, kalau semikonduktor tipe P tinggal gampang, Si disisipkan unsur golongan 3, golongan 3 ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang semikonduktor tipe N disisipkan yang lebih satunya, disisipkan unsur golongan 5. Nah, karena berhubung nih, karena namanya golongan 3 kan pasti punya 3 elektron valensi. Si punya tangan 4, sedangkan yang dipakai cuma 3. Nah, berarti satunya ini kopong, nggak punya temen. Makanya rongga positif ini bisa kita katakan adalah suatu adalah elektron yang nggak berpasangan, ya. Satu elektron yang jomblo lah kita bisa bilang, ya, tidak berpasangan. Makanya dia terbentuk rongga tidak berpasangan. Nah, beda dengan yang di bawah, yang golongan 5 nih temenannya. Si punya tangan 4, ternyata ada 5 nih yang bisa kita pakai. Berarti ada 1 nih yang nganggur. Jadi kalau misalnya ini tidak berpasangan karena berhubung mungkin karena dia kurang, kalau ini 1 elektron kelebihan. Makanya elektron yang bebas ini
itu jalan-jalan seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwa si 5 boron ini adalah golongan 3, berarti apa? Ya, jawabannya adalah semikonduktor tipe P. Berarti yang A ini salah, yang B aliran elektron salah, yang C rongga positif iya, terbentuk elektron bebas salah. Nah, karena kalau untuk yang A, B sama D ini adalah ciri-ciri daripada semikonduktor tipe N untuk yang B sama D ya. So nomor 8 jawabannya adalah C. Dan nomor 10, sesuai perkembangan teknologi mikroelektronik, silikon dapat digunakan untuk membuat ICI. Nah, bagian IC yang tidak akan kehilangan memorinya jika arus listrik luar diputus. Nah, ini adalah ROM, Read Only Memory ya. ROM itu singkatan dari Read Only Memory. Only memory kalau misalnya kita kenal dalam istilah laptop atau PC itu biasanya kita kenal dengan yang namanya HDD atau hard disk atau SSD ya. Nah, kalau RAM ini adalah random access, random access memory yang dimana ya ini bakal hilang nih ya. Ini bakal hilang atau membantu proses sebenarnya jatuhnya ya. Jadi kalau RAM untuk menyimpan, kalau RAM itu adalah memori yang digunakan untuk yang membantu aksesnya, jadi random banget. So makanya kalau misalnya kita untuk data ini kita simpan di HDD atau SSD, ya itu adalah ROM. Nah, kalau udah kita turn off tuh PC atau ini, pas kita nyalain lagi, data nggak hilang. Kecuali kalau misalnya filenya korup atau mungkin pas save belum di save atau menggunakan auto save. Nah, auto save itu biasanya kalau emang ketimpa langsung ya oke. Nah, terus kalau untuk RAM itu gunanya untuk semakin besar RAM-nya itu berarti semakin lancar atau untuk multitasking. Buka software A, B, C. Nah, misalnya. Nah, ketika kita buka No 3, terus kemudian kita tutup dan kemudian kita matiin lagi atau enggak kita biarin terbuka deh. Terus kita matiin, pas kita nyalain lagi, dia udah nggak ada. Kita mesti buka manual lagi. Gitu loh, ya. Itu bedanya ROM sama RAM. Nah, sekarang untuk soal nomor 9 terkait dengan transistor. Nah, sebenarnya ini mungkin nomor 9 ini udah di luar ranahnya kimia organik karena ini campur sama elektronika sebenarnya. Nah, jadi kurang lebih terkait dengan transistor. Jadi transistor itu kebagi menjadi 3 bagian. Emitter, basis sama kolektor ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Ada emitter, base itu adalah basis, ini kolektor. Dan untuk secara simbol daripada elektronika itu pakainya gambar sebelah sini ya. Nah, di mana NPN sama PNP ini udah jelas banget ya. Kalian bisa lihat beda susunannya. Dan kalau kita lihat bedanya adalah kalau di NPN emitter itu output, sisanya input. Tapi kalau misalnya mungkin kita lihat bedanya aja deh. Nah, PNP emitternya input. Sedangkan kalau untuk yang ini outputnya nih ya. Ini input. Atau berarti begini ya. Nah, ini input. Kalau di NPN ini input. Ini input. Nah, kalau ini busnya ini adalah output, ini kolektornya ini juga adalah output. Nah, sekarang yang ditanya adalah pada bagaimana? Nah, kalau NPN berarti N-nya dulu nih, ya kan? Luarnya N berarti elektron yang dipakai. Kalau PNP berarti yang pertamanya itu adalah rongga positif. Jadi pada NPN disebabkan oleh aliran elektron,
Nah, jadi gitu ya. Jadi aliran elektron, kalau misalnya kita bahas ininya aja deh, kita bahas sininya aja, basisnya nggak usah diikutin. Maka aliran elektronnya gampangnya adalah dari yang namanya kolektor, atau aliran elektron ke emitter arahnya. Sedangkan kalau yang PNP itu bukan aliran elektron, melainkan aliran rongga positif. Tapi dari mana? Dari emitter. So, dari sini, maka untuk MPN atau PNP, nah kalau diberikan aliran arus listrik pada elektroda basisnya, maka proses yang akan berlangsung untuk NPN coba kita cek. Yang A, NPN elektron, oke. NPN ini elektron dari basis ke kolektor lalu ke emitter, oke. Yang B, PNP bukan aliran elektron melainkan rongga positif. Jadi udah salah. Yang C, ini udah salah karena harusnya aliran elektron. PNP terjadi aliran rongga positif bukan ke emitter tapi dari emitter. Nah, seperti itu ya, bukan dari basis ke emitter tapi dari emitter. Seperti itu ya. Oke, so dengan begitu jawaban untuk nomor 9 adalah yang A ya. Oke. So dengan begitu kita akhiri dulu untuk tes formatif yang pertama dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.